Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur kepada Tuhan karena ada waktunya untuk kami datang kepada Tuhan di dalam penyembahan kami, dan saatnya untuk kami mendengar firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini dapat boleh menguatkan iman kami untuk kami senantiasa hidup berpadanan kepada Kristus. Terpuji nama Tuhan, kami menyerahkan waktu firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang membawa Alkitabnya, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-38. Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai ayat 38. Saya hanya membaca 3 ayat saja. Firman Tuhan berkata demikian. Perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan ini saya rindu membawa kita belajar satu judul firman Tuhan, yaitu melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Perihal melayani Tuhan adalah panggilan mulia bagi umat Tuhan setelah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Sebab itu melayani Tuhan harus sesuai dengan kode etik yang alkitabiah, hanya dengan satu tujuan, yaitu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Rasul Paulus telah memberikan teladan hidup, baik di dalam hal tujuan maupun di dalam cara melayani Tuhan itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kehidupan Rasul Paulus didedikasikan sepenuhnya untuk melayani Tuhan sampai akhir hayat hidupnya. Ada banyak pernyataan di dalam surat kiriman Rasul Paulus sebagai bukti yang patut saya dan saudara teladani sebagai para pelayanan Kristus sepanjang zaman. Demikian pula di dalam nats Alkitab. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-38 adalah di antaranya biografi pelayanan Paulus dan nasihat rohani Paulus agar mereka menyadari ada tujuan ataupun akan tujuan pelayanan bagi Tuhan dan bagaimana cara di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Selanjutnya saudaraku yang kekasih, mari kita melihat tujuan melayani Tuhan. Tujuan di dalam melayani Tuhan, dalam hal ini ada beberapa hal. Hal yang pertama, supaya sebanyak mungkin orang bertobat dan percaya hanya kepada Yesus Kristus. Supaya sebanyak mungkin orang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, pelayanan secara eksternal adalah menjangkau orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, menerima keselamatan yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, tujuan di dalam melayani Tuhan yang kedua, yaitu menuntun semua suku bangsa agar mereka taat kepada firman Tuhan. Menuntun semua suku bangsa agar mereka taat kepada firman Tuhan. Roma pasal 1 ayatnya yang kelima. Pelayanan secara kontinu adalah proses pendewasaan iman agar orang-orang percaya hidup rohani dan berbuah di dalam iman. Itu hal yang kedua. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat bagaimana cara di dalam melayani Tuhan. Tentunya ada beberapa hal yang menjadi cara kita di dalam melayani Tuhan.
Hal yang pertama, bagaimana cara melayani Tuhan? Yang pertama, kita harus melayani dengan kerendahan hati. Ayat 19. Melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Saudaraku yang kekasih, pelayanan bukan untuk mencari popularitas diri saudara, tetapi agar semua orang percaya hidup berpusatkan hanya kepada Yesus Kristus. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, bagaimana caranya kita melayani Tuhan? Yang kedua, melayani dengan kesetiaan. Ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pelayanan perlu komitmen sepenuh hati di dalam segala keadaan. Apapun keadaan saya dan saudara, ketika kita melayani Tuhan, dan kita ingat komitmen kita kepada Tuhan, yaitu kita harus setia di hadapan Tuhan. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, bagaimana cara kita di dalam melayani Tuhan, yaitu melayani dengan taat pada pimpinan Roh Kudus. Melayani dengan taat kepada pimpinan Roh Kudus, ayat 22 sampai ayatnya yang ke-24. Dasar pelayanan adalah inspirasi kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Kemudian yang keempat, bagaimana cara kita di dalam melayani Tuhan? Yang keempat, melayani dengan mandiri di dalam dana dan teologi. Ayat 34 sampai ayat 35. Pelayanan bukan alat mata pencarian saudara, tetapi kerelaan kita untuk siap berkorban seluruh jiwa raga kita, materi dan waktu kita sepanjang hayat di kandung badan. Artinya kita harus bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus sebagai pengutus hidup kita. Itu hal yang keempat. Kemudian hal yang kelima, yang terakhir, bagaimana cara kita melayani Tuhan? Yaitu kita harus melayani dengan tidak tamak. Melayani Tuhan dengan tidak tamak. Ayat 33. Pelayanan bukan dengan motivasi untuk mencari harta kekayaan agar memuaskan kedagingan kita ataupun kehendak daging kita, tetapi untuk mengumpul harta di surga. Luar biasa saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bukan mengumpul harta di dunia, tetapi kita mengumpul harta di surga ketika kita melayani Tuhan dengan cara sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui nats kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari bersama, biarlah Roh Kudus yang telah mengajarkan para pelayan Kristus dengan tujuan dan cara melayani Tuhan. Paulus menyatakan rahasia keberhasilannya, pelayanannya sebagai uraian di atas. Dan Tuhan berkenan atas cara dan tujuan para pelayan yang demikian saudara. Mari kita ikuti teladan Paulus dengan cara dan tujuan dengan demikian. Karena dengan demikian dalam mengabarkan Injil dan menggembalakan orang-orang, maka Tuhan akan memberkati saya dan saudara di dalam pelayanan kita dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Puji Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kami semua, agar hidup kami senantiasa berkenan di hati Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk hanya melayani Tuhan dengan satu tujuan, memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin.